Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi iznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, dumateng ketua Yayasan Al-Ma'ruf dan anggotanipun dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan, saya taati, hadirin wal hadirat yang mengikuti pengajian secara langsung dan kirim doa ahli kubur kita masing-masing di malam Jumat ini yang saya muliakan, dan pendengar pemirsa secara online, secara langsung live streaming juga yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, uraian tasyakur, sanjungan sholawat dan salam kita makmum di belakang pembimbing rohani kita, beliau mu'allif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama di penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kita masih diberi kesempatan untuk mengaji, membahas ilmu sebelum kita masuk di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itulah, di penghujung bulan Sya'ban, nah, kita harus koreksi sedalam-dalamnya. Kita ini tergolong orang yang manfaat ataupun tidak ada manfaatnya sekali, tidak manfaat sama sekali, ataukah ada manfaatnya. Orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling baik di sisi Allah, siapakah itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Allah sendiri mengatakan sebaik-baik manusia itu manusia yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Artinya manusia yang memiliki akhlak yang baik, hati yang tulus, lesan yang lembut, perbuatan yang manfaat. Itulah sebaik-baik manusia. Sangat banyak manfaatnya, baik terhadap yang nampak, yang hidup, ataupun yang sudah meninggalkan dunia. Dia masih manfaat dengan doa-doanya. Dia juga manfaat kepada orang lain walaupun dia tidak kenal. Dengan doa-doa perjuangannya, memohonkan ampun, taufik hidayah kepada saudara-saudara kita yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Itulah sebaik-baik manusia. Hadirin, ini sudah di ujung
ujung kehidupan manusia. Kemarin disebutkan masa nubuah tinggal sedikit. Ini sudah di ujung. Yang namanya akhir zaman ini kalau menurut Joyoboyo, kitab Jawa, tapi ya tidak bertentangan. Tinggal menganalisa kita. Ambil pelajaran. Beliau itu menyebutkan yen wis akhir zaman molimo podo metu kabeh pada puncaknya. Jadi molimo ini keluar merata geden-gedenan pada puncaknya. Ya bejo-bejone wong sing eling. Orang yang ingat waspada itu yang selamat. Molimo banyak toh main judi. Sekarang ada judi online, judi bahkan di luar negeri pun ada tempatnya khusus, dilegalitaskan. Melalui di rumah bisa dilakukan, ikut pada puncaknya. Ini tanda dunia wis akhir. Hati-hati anak-anakku, termasuk saudara-saudara saya, dijaga, ingat pada Allah. Main, madon sekarang sudah dilokalisasikan, bahkan melalui online, bahkan ya tidak ada rasa malu. Pada puncaknya, hati-hati, hidup hanya sekali. Madat itu nyandu. Sekarang sudah pada puncaknya. Narkoba itu sudah berton-ton bahkan ratusan ton masuk ke negara kita untuk merusak umat manusia. Sudah luar biasa molimo pada puncaknya. Mencuri, maling. Kalau dulu maling nggangsir, dungsir, nggangsir. Sekarang tidak, cukup di rumah. Mencuri melalui IT dengan korupsi, tidak tahu malu, bahkan tidak hanya sedikit, miliaran. Yen wis maling pada puncaknya, main pada puncaknya, madon pada puncaknya, madat pada puncaknya. Ini tanda akhir zaman. Ya tunggu ujian Allah niki dugi datang. Ekonomi, fitnah menfitnah, balak terjadi. Yang kelima, mabuk sekarang dilegalkan di salah satu daerah. Banyak orang mabuk minuman keras di mana-mana, bahkan oplosan. Berapa ya anak-anak kita yang meninggalkan dunia yang fana dengan sia-sia, sedangkan kita menginginkan jadi orang yang manfaat. Ayo bertindak, kita tolong dengan mujahadah dan doa itu. Ini main dengan minuman keras, mabuk dengan minuman keras. Ada lagi mabuk dunia, lebih bahaya lagi. Hubbud dunya rasikulli khoti'atin. Orang itu kalau sudah mabuk dunia, ini sumber segala kerusakan, sumber segala kesalahan. Keluarga pisah karena dunia. Membunuh karena mabuk dunia. Mabuk jabatan. Kita mungkin termasuk kena di dalamnya. Akhir zaman, jabatan dibeli, mabuk jabatan. Tapi setelah jadi amanat ditinggalkan. Tanda akhir zaman. Banyak sekali yang disampaikan oleh Joyoboyo, bahkan oleh Wali Songo. Ini tanda-tanda akhir zaman. Dunia ini akan ditimpa molimo pada puncaknya. Semua bisa terlibat. Yang di gedung ini tidak mabuk keras, minuman keras, tapi mabuk kedudukan, mabuk dunia, mabuk segalanya.
sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki di mana-mana banyak orang lupa. Salat pun lupa kepada Allah. Dosa yang kita gembol, dosa yang kita lakukan, itu pun kita lupakan. Seakan-akan ndak duwe dosa kula jenengan. Yen wis dosa dilalekno. Ya. Amal diingat-ingat, diingat-ingat. Dosa ora direken, dosa kepada Allah tidak pernah dipikirkan. Tapi kebaikan selalu dipikir dan ingat-ingat. Itu tanda tekaning zaman, di mana akan ada kerusakan, mengawali akhir zaman, kiamat kubro. Yang wis kerusakan teko pada puncaknya itu, mongko akan datang dua tokoh jahat dan tokoh kebaikan. Kalau dalam dawuh itu disebut munculnya Dajjal dan Imam Mahdi. Dajjal dan Imam Mahdi akan turun. Dajjal membawa molimo, membawa kerusakan, membawa tipuan, membawa fitnah di mana-mana. Kerusakan sudah di mana-mana. Turun pertolongan Allah. Imam Mahdi turun membawa kebenaran. Ketika terjadi seperti itu, pertolongan Allah datang. Di dalam kitab itu disebut sirno ilang angkaraning bumi. Sirno ilang angkaraning bumi. Saat Imam Mahdi turun, hati manusia itu dijiwai dengan sifat keadilan. Imam Mahdi secara maknawi munculnya sifat manusia yang menyadari segala salah dan dosa. Ini kan diajarkan di selawat wahidiyah. Kita ditekan, merasa dosa, merasa rendah. Itu nanti kalau sudah menjadi karakter, muncul Imam Mahdi. Sirno ilang angkaraning bumi. Akan hilang apa yang menjadikan angkoro yang ada di bumi, kerusakan di bumi. Ya dari kita sendiri ini. Kita menghakimi sendiri. Manusia kalau sudah merasa salah sendiri-sendiri, ya maaf hadirin, ya negara ini aman. Tidak akan terjadi benci membenci. Dan tidak akan terjadi saling menyalahkan. Karena manusia merasa salah sendiri-sendiri. Ini harus dilatih oleh umat Islam, umat manusia sejagat ini. Dilatih tidak ada paling rendah, melainkan aku. Dilatih tidak ada perasaan salah, akulah penyebab kesalahan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, setiap manusia tidak pernah merasa benar. Ajaran akhlak, ajaran adab, ajaran toto kromo dari para wali songo menungso roh karo salai. Kalau sudah demikian gimana? Dalam dawuh-dawuh didawuhkan, mahalak kamruun qadra arafa nafsi. Arafa qadra nafsi. Maaf ya. Manusia kalau sudah terdidik, terbiasa merasa salah, merasa rendah, merasa sholatnya itu paling gak khusyuk, paling rendah. Ketika dia duduk merenung, nampak dosa-dosa yang lampau, nampak dosa-dosa yang lalu. Tidak terasa air mata bercucuran. Mambaka min khosyatillah, menangis karena Allah. Saat itu rahmat turun. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. La yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Sekali lagi, Allah menurunkan rahmat. Ora bakal dilebokno neraka. Padahal dosa kita ini karcis untuk masuk neraka. Dosa kita ini adalah
antri untuk masuk neraka. Tapi ketika kebiasaan rendah, kebiasaan memandang dosa daripada memandang amal, kebiasaan dia ini merasa dolim, air mata tumpah karena takut min khasyatillah. Orang itu kalau di Ramadan ikum minanar, dilepaskan dari api neraka. Catatan dosa itu dihapus oleh Allah. Bahkan catatan takdir untuk masuk neraka Allah mampu menghapus. Maka anak-anakku jangan kecil hati. Walaupun dosa kita setumpuk, dosa kepada umat masyarakat, dosa kepada ibu bapak, dosa kepada siapapun, jangan kecil hati. Tanamkan kebiasaan merasa rendah. Imam Mahdi di dalam hati membimbing rohani kita. Beliau Gausadaz Zaman, mu'alif Shalatul Aqidah, menanamkan sifat-sifat Imam Mahdi di dalam jiwa. Merasa rendah, merasa penuh dosa, dan merasa kecil di hadapannya. Ketika masyarakat sudah seperti itu, Imam Mahdi turun, sirno ilang angkaraning bumi. Di bumi tidak akan ada kerusakan lagi. Karena saat itulah perjuangan panjenengan semua. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, diwujudkan oleh Allah. Waqul ja'al haqq, telah diwujudkan dalam kehidupan ini. Sirno ilang angkaraning bumi. Ini kita berjuang sungguh-sungguh. Hidup di dunia ya miskin, banyak kekurangan. Maklum, orang iman itu adalah ad-dunya sijnul mukmin. Orang yang baik itu, dunia ini adalah penjara. Beda kalau Allah membiarkan mengistidraj. Bahasa Jawa ini dilulu harus tahu. Ad-dunya jannatul kafir. Dunia bagi orang-orang yang ingkar itu adalah surganya. Kita milih yang mana, Mas Hadir? Sabar dulu ya. Walaupun kita kekurangan, tapi tidak sampai mati. Walaupun kita kerja kontrak, outsourcing, tidak sampai mati. Terus ibadah, terus sholat, mujahadah, jangan ditinggal. Dan ngaji yang sungguh-sungguh. Karena hidup ini hanya sekali. Sekarang mari kita perhatikan. Ketika waqul ja'al haqq, al-haqqu wa zahaqal batil muncul, rusak. Semua kalah. Kerusakan yang disebut angkor tadi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang berjuang di sini dengan di situ ada baligh jami'al alamin. Waqul ja'al haqqu, seterusnya. Fafirru ilallah. Lakukan. Selain untuk kita yang membaca, anak-anak kita, keluarga kita butuh itu. Lah bagaimana anak-anak kita akan menjadi bisa melakukan amal yang baik kalau kita sendiri tidak juga melatih amal batin, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika mujahadah itu untuk diri kita, untuk ayah ibu kita yang meninggal dunia, untuk anak-anak kita. Coba renung. Anak-anak kita meninggal dunia, apakah sudah tobat? Ayo dipikir. Kalau tidak tobat, kita tidak action, tidak berbuat untuk kebaikan yang di alam kubur, besok kita dituntut, Masyaallah hadirin. Andaikan panjenengan saya masuk surga, anak jenengan nangis di hadapan Allah, saya butuh keadilan ya Tuhan. Apa keadilanmu? Mengapa orang tuaku, ibuku masuk surga, ayahku masuk surga?
Malaikat mungkin matur, ibumu yang mengeluarkan engkau, yang menyusui engkau. Ini adalah hari pembalasan, di mana tidak ada ibu, tidak ada anak. Kalau di dunia ada ibu, ada anak. Kalau di mahsyar tidak ada ibu, tidak ada anak. Yang ada tuntut menuntut. Anak kita datang di hadapan Allah, sujud, tolong ibuku seret keluar dari surga. Ati tak gawe anci-anci ana ing neraka, karena aku dibiarkan, aku sengsara di alam barzah, aku dibiarkan, aku tidak didoakan. Ibu yang santun, ibu yang ahli ibadah dituntut anaknya sendiri. Mungkin itu anak saya, juga anak-anak ibu. Belum ibu bapak kita yang melahirkan. Panjenengan punya ibu? Iya, karena kita pernah kecil. Ibu kita sengsara loh ya. Ibu kita sering kita buat menangis. Ibu kita sering tidak makan, diberikan kepada anak-anaknya. Ayah kita pun. Kita renung sejenak hadirin. Mumpung sebelum masuk bulan Ramadan. Karena salah satu 4 golongan puasanya ditolak, orang itu tidak diampuni Allah walaupun melewati 1000 Ramadan, ditolak. Salah satunya adalah orang yang durhaka, berani kepada ibu bapaknya. 1000 kali Ramadan andekan kita diberi seperti itu, tidak ada ampunan bagi Allah. Walaupun kita tadarus, kita sholat tarawih, tidak diampuni oleh Allah. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Kita renung sejenak. Siapakah dulu ketika kita masih kecil yang menggendong di pundaknya, dibawa ke sana kemari, diajak bekerja? Ketika nangis kita digendong. Siapakah itu? Tentu ibu atau bapak kita. Siapakah yang sering menciumi pipi kita dulu? Pipi kanan, pipi kiri diciumi. Walaupun kita dalam keadaan kotor, dibanggakan di hadapan orang-orang. Ini anakku, ini cucuku. Siapa itu hadirin? Ibumu. Ingat, ketika malam hari kita mungkin banyak nyamuk, mungkin kelaparan, mungkin pipis atau berak, kita menangis. Siapakah yang cepat-cepat datang untuk membersihkan kotoran itu? Siapakah yang cepat-cepat datang menggendong kita ketika nangis sampai kita tertidur kembali? Siapakah itu? Apakah orang lain? Tidak, ma'asyiral hadirin. Ibumu yang ketika kita lahir hanya ada 2, mati ataupun hidup, karena sengsaranya melahirkan. Ibumu, hadirin hadirat. Ketika kita nangis, ibu yang datang. Tidak kenal penat, tidak kenal sakit, tidak kenal dirinya payah. Anak didahulukan, digendong, diciumi, dihibur, sampai tertidur, ibu baru tidur. Paham dengan ibu bapak kita? Sekarang kita sudah menjadi orang yang sudah kerja. Ada kalanya sudah nikah, punya anak. Dulu miskin dengan ibu, sekarang sudah bangun rumah. Mungkin punya mobil hadirin, punya sepeda motor. Ibu yang dulu kuat sekarang rapuh. Malam hari sering linu kakinya, sering capek badannya. Ibu yang dulu kuat selalu memperhatikan anak, sekarang ibu tidur sendirian. Ketika bapak sudah meninggalkan dunia, ibu tidur sendirian, ditaruh di kamar paling belakang, hadirin hadirat. Di situ lampunya tidak begitu terang, ibu tidur sendiri. Ketika ibu menangis, kepayahan sakit,
ataupun ibu sedang sakit, apakah kita sebagai anak-anak datang kepada ibu yang menangis atau pura-pura tidur? Hadirin hadirat, maaf, kita hanya pura-pura tidur, pura-pura tidak dengar. Itu termasuk durhaka kepada orang tua. 1000 kali Ramadan ditolak oleh Allah, walaupun kita 1000 kali menangi Lailatul Qadar. Allah mengatakan 4 golongan diantaranya orang yang demikian itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin anak-anakku, nanti masuk bulan Ramadan. Sekarang kalian sudah besar, rumahnya mewah. Ingat, ibumu dulu miskin, ayahmu mungkin kerja ke sawah, punggungnya sudah kena matahari, sudah hitam, sekarang mungkin sudah bungkuk karena terlalu sengsara. Ketika ayahmu sakit, pernahkah kita peduli anak-anakku? Pernahkah kita peduli? Ketika ibu butuh makanan yang enak, paling-paling kita hanya memberikan makanan yang tidak begitu yang diinginkan. Masya Allah, surga di telapak kakinya kita sia-siakan. Karena kita sudah besar, sudah kuat, punya anak, punya istri, ibundanya dilupakan, ayahnya yang sudah tua, wajahnya keriput, ditinggalkan dan dilupakan. Kita tidak akan membau surga, padahal surga 500 perjalanan sudah tercium. Orang seperti ini tidak pernah mencium bau surga, walaupun 1000 Ramadan itu kita lakukan. Kita kenang ibu kita. Sekarang ibu sudah meninggal. Kalau Jumat pagi kita lihat ada batu nisan terbujur antara selatan dan utara. Di situ kulihat nama ibuku, kulihat nama saudaraku. Itu pun ketika ibu meninggal dunia, bapak kita meninggal dunia. Pernahkah pada malam hari kita bersujud kepada Allah, doa kepada Allah, ampunilah kedua orang tuaku ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku ya Allah, ampunilah kedua orang tua ya Allah. Kalau masih ada, surga akan diamanatkan kepada kalian. Tapi kalau kita lupa kepada orang tua, tertutup pintu menuju surga. Ya Allah, kita merasa ahli surga, jujur jauh sekali ya Allah. Kita ahli haji, umroh, berdoa, ibadah. Kalau amal kepada orang tak begitu, tapi kalau amal kepada ibunya medit sekali hadir. Kalau memberikan ibunya kita ini perhitungan, tapi kalau dengan yang lain tidak pernah perhitungan. Itu adalah durhaka kepada orang tua. Akan masuk Ramadan, ayo tobat bersama-sama. Bahkan ketika ibu sudah meninggal dunia, bapak sudah tiada, jangankan didoakan, jangankan kita datang ke kuburannya, ke pusarannya untuk melihat di mana keadaan ibu, bagaimana pusarannya ibu, rusak apa tidak. Tidak pernah hadirin. Berdoa saja tidak, apalagi kita datang ke kuburan, ke pusara ibu kita. Bahkan kita semakin lupa hadirin. Tiap hari maksiat, tiap hari lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, inna a'malakum tu'ridu ala mautakum. Perbuatanmu, dosamu yang kau lakukan di dunia ini ditunjukkan kepada ahlimu yang ada di alam kubur. Ibumu menangis karena dosa yang kita lakukan, ayahmu menangis karena dosa yang kita lakukan. Prei anakku, ojo nyiksa wong tuamu. Uripe wis disengsarakno, ketika lahir wis sengsara, remaja sengsara, gede wis dadi wong ibu gak direken, bareng mati maksiat terus prei oleh nyiksa wong tua anakku. Prei oleh nyiksa bapak ibumu anakku. Kasihan ibumu di alam kubur. Gini malam Jumat antri di alam kubur, antri diberi kesempatan oleh Allah melihat amal-amal daripada ahli kuburnya.
Ibumu antri menunggu, anakku inget aku apa ora? Cucuku inget aku apa ora? Ternyata anak-anak yang ditunggu untuk doanya, mujadahnya, Al-Qur'annya, dia datang main perbuatan yang tidak baik. Dia tidak di rumah, ada di kafe menyanyi karaokean, pray oleh nyiksa wong tuamu anak-anakku. Berhentilah oleh nyiksa ibu bapak kita. Hadirin, ya sudah, saya mohon maaf karena saya juga sakit. Ayo, apa salahnya kalau hari ini kita kenang ibu kita? Mari kita ingat, kita renung wajah ibu kita ketika menderita. Lihat wajahnya, begitu mau marah tidak mampu, hanya mata yang sayu, setetes air mata turun ke bumi. Ibumu menderita. Sekarang kalian sudah enak, kita sudah ada semuanya. Ibu kita biarkan. Catatan dari Allah, Anda bukan golongan hambaku, neraka tempatmu. Ramadan walaupun 1000 kali Ramadan kau lakukan, melewati itu tidak akan kuterima. Ayo kita Fatihah kepada ibu kita, kepada ayah kita. Kasihan hadirin, dia yang membesarkan kita, dia yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, menjadi orang yang mampu, orang yang baik. Di sekolah no kali ibu bapak dengan biaya yang sekian banyak ini. Mari kita ingat wajah ibu kita yang terakhir sebelum meninggal dunia, wajah ayah kita yang terakhir sebelum meninggal dunia. Kasihan ibu kita, melahirkan kita dalam posisi antara hidup dan mati, sudah sengsara, sekarang sudah meninggal dunia. Anaknya yang selalu ngirim dosa-dosa terusan dengan maksiat ini. Ya Allah, apakah saya manusia? Jujur kalau jasad kita manusia, tapi jiwa kita bukan manusia, lebih kejam daripada binatang. Ya Allah, ada kesempatan di bulan Sya'ban malam Jum'ah yang terakhir ini, ibu kita, bapak kita, ya Allah, ampunilah semuanya, ampunilah termasuk anak-anak kita. Al-Fatihah. 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 Kita bayangkan wajah yang pernah kita ingat, wajah tua yang terlalu banyak menderita, ditambah kita waktu kecil sudah berani dengan orang tua, ditunggu-tunggu baik wis gede ngerti, tambah gede tambah orang ngerti, ditunggu-tunggu baik wis aku mati anakku tobat, ibu mati kita tidak pernah tobat, maksiat semakin menjadi-jadi, hati jahat semakin menjadi-jadi. Wong tuamu katut dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalam tuhabata wa rabbini wa laysa li sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, saya minta maaf. Persiapan untuk Ramadan, cium kaki ibumu, cium kaki ibumu,
cium kaki ibumu, cium kaki ayahmu, cium tangan ibu dan ayahmu. Kesempatan hanya sekali. Mungkin kita meninggalkan dunia, orang menganggap baik, tapi dalam catatan Allah kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Semoga kita dilindungi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.